Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 8 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 18 ayat 20 sampai 39, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Memperhatikan dan merenungkan bacaan-bacaan hari ini, saya akhirnya melihat atau teringat pada bacaan Injil kemarin, Selasa 7 Juni 2022. Bacaan Injil kemarin berbicara tentang rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus yang disebut sebagai garam dan terang dunia. Dan pada bagian akhir bacaan Injil kemarin, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa segala sesuatu yang baik yang mereka lakukan karena menjalankan perannya sebagai garam dan terang dunia, pada akhirnya yang dimuliakan adalah Bapa yang di surga. Jadi setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu mengarah pada kemuliaan Allah Bapa, supaya Bapa dimuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, karena mau menjalani peran mereka sebagai garam dan terang dunia. Nah, Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan lagi kepada para muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya yang merenungkan perikop Injil hari ini. Yesus katakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita perlu memahami secara benar dan tepat kata-kata Yesus bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yesus sesungguhnya dengan kata-kata seperti itu mau menjelaskan kepada para muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kitab suci termasuk hukum Taurat itu berbicara tentang Yahweh, tentang Allah. Allah yang maha baik, Allah yang maha adil, Allah yang dalam kebaikan, dalam kerahiman dan keadilannya memperhatikan manusia yang menderita. Allah mencintai dan mengasihi manusia. Allah menyembuhkan manusia yang sakit. Allah memberi makan kepada manusia yang kelaparan. Allah mengampuni dosa manusia. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Allah yang demikian itu, yang dikatakan atau yang diajarkan oleh Yesus sebagai Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, itu menjadi nyata atau tergenapi dalam diri Yesus Kristus yang hadir memperlihatkan Allah yang maha baik itu, Allah yang mengampuni itu, Allah yang memberi makan kepada orang yang lapar, Allah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, Allah yang mengampuni orang-orang yang berdosa. Memang
kehadiran Yesus membuat gambaran tentang Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, yang dilukiskan dalam seluruh kitab suci tergenapi semua, terlaksana, tersampaikan, menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah selain Allah yang maha rahim, selain Allah yang maha pengampun, selain Allah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit melalui itu dalam diri Yesus Kristus, Allah juga adalah yang penuh kuasa dan kekuatan. Kekuatan dan kuasa Allah itu menjadi nyata selain dan secara sempurna ditunjukkan oleh Yesus, tapi juga Allah yang penuh kekuatan itu hadir dalam diri Nabi Elia, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Nabi Elia berhadapan dengan orang-orang Israel yang di satu sisi mau menyembah Baal, tetapi di sisi lain orang-orang Israel diajarkan atau diajak oleh Nabi Elia untuk menyembah Yahweh Allah mereka yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, yang telah mengantar mereka kembali ke tanah terjanji. Nah, Nabi Elia mau memperlihatkan kepada orang-orang Israel yang mulai mendua hati, mau percaya kepada Baal, dewa. Karena dewa atau Baal itu dinubuatkan oleh ratusan ribu atau ratusan para nabinya. Kurang lebih 450 nabi Baal. Sekarang berhadapan dengan Elia seorang diri sebagai nabi yang diutus oleh Yahweh Allah Israel. Nabi Elia dalam cerita bacaan pertama hari ini mau memperlihatkan Allah yang sesungguhnya itu apakah Allah yang dia wartakan atau Allah yang diwartakan oleh nabi-nabi Baal. Allah yang punya kekuatan yang luar biasa itu, apakah Allah yang diwartakan oleh nabi-nabi Baal atau Allah yang dia ajarkan kepada orang Israel? Dan memang benar, Allah yang diwartakan oleh Nabi Elia adalah Allah yang penuh kuasa dan kekuatan. Dan itu terjadi seperti atau sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Sementara Allah yang diwartakan oleh nabi-nabi Baal, Allah yang tidak bersuara, Allah yang mati, Allah yang tidak mendengarkan keluh kesah nabi-nabi Baal. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang penuh kekuatan dan kuasa berkarya melalui cara pewartaan Nabi Elia untuk memperlihatkan pada orang Israel Allah yang sesungguhnya benar adalah Allah yang dia wartakan. Karena Allah dengan kekuatan dan kuasanya menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Nabi Elia. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang diwartakan oleh Nabi Elia adalah Allah yang secara sempurna hadir dalam diri Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus, dia hadir untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Allah yang maha baik, maka kita harus seperti Yesus itu. Kehadiran kita harus membuat Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang memperhatikan orang-orang kecil, Allah yang memberi makan kepada orang yang lapar, Allah yang demikian
mesti hadir dalam diri kita melalui karya-karya kita, melalui pewartaan-pewartaan kita. Artinya, kehadiran kita mesti juga mau menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, Allah yang memperhatikan orang-orang kecil dan menderita. Saudari dan saudara terkasih, apakah kita sudah menjadi tanda kehadiran Allah sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci? Rupanya kita perlu mendapat kekuatan dari Allah sendiri supaya kehadiran kita dimanapun kita berada menjadi tanda kehadiran Allah yang maha baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.